Ya, selamat malam persekutuan keluarga besar Manuhutu, Sapulete, di antaranya juga semua saudara orang adik kakak yang boleh memberikan waktu untuk ketemu semua ada di tempat ini dalam beribadah dengan persekutuan keluarga besar anak cucu dari Opa Ang dan Oma Yos Manuhutu. Ibadah di saat ini akan dipimpin oleh ini adalah gembala jemaat dari Ambon sekaligus dengan pendeta WNP Manuhutu. Ini pendeta Chris Berhitu, orang Haria, mamanya orang Haria, mama orang Haria Sohisa, bapak orang Nusa Laut. Ini Ibu Joy Luhukai dari Jakarta. Beliau juga adalah seorang hamba Tuhan, dan ketong berterima kasih di kesempatan ibadah keluarga ini. Hamba-hamba Tuhan ini memberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama dalam ketong punya persekutuan keluarga besar di saat ini. Ya, ibadah ini akan dimulai dan yang memimpin pujian adalah Ibu Joy Luhukai. Ya, awal memulai ibadah di malam hari ini kita sampaikan salam persekutuan kita. Shalom. Shalom. Selamat malam Opa Oma, Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga, adik-adik semua, saudara semua. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran semua kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu. Kita sama-sama menyanyikan tangan. Maka jiwaku pun memujimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami keluarga besar bisa kumpul bersama-sama semua hanya karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal atas hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, kami mau dengar suara-Mu. Karena itu kami minta tuntunan-Mu dari awal sampai akhir. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau menguasai kami, Engkau memimpin kami, dan Engkau menuntun kami supaya kami mengerti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hari ini kasih setia-Mu yang besar, yang tidak pernah ada habisnya, akan terus Kau limpahkan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Om opa, ibu bapak, kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang heran, dan Dia juga adalah Allah yang kalau berjanji, janjinya selalu ditepati. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bumi. Ayo, kita menyanyi puji tangan. Kita bersama puji Tuhan. Biar bumi
digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Ya, saya undang semua bangkit berdiri ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Tiada berubah. dahulu sekarang Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Firman-Mu menolong hidupku, menolong hidupku. siapkan hatiku, Siapkan hatiku Tuhan. dengan firman-Mu. Sekali lagi dengan kuat katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang selamanya. Dahulu sekarang selama-lamanya. Tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan menolong hidup kami. Siapkan hatiku, Siapkan hatiku Tuhan. dengan firman-Mu. Dengar firman-Mu. Siapkan hatiku, Siapkan hatiku Tuhan. Dengar sekali lagi. Siapkan hatiku, siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami bisa Tuhan kumpulkan sebagai keluarga besar, sebagai umat Tuhan di tempat ini, di rumah ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami siamkan hati kami. Biar firman Tuhan yang memberkati kami. Firman Tuhan yang membentuk kami. Firman Tuhan yang menegur. Firman Tuhan yang memperbaiki sikap kami ya Tuhan. Kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Kami terbuka untuk firman Tuhan. Untuk itu, semua yang menghalangi kami untuk mendengar firman Tuhan, Bapa, aku ikat dalam nama Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai rumah ini, setiap sudut rumah ini, depan sampai di belakang. Supaya firman Tuhan jatuh di hati yang baik,
hati yang percaya, hati yang taat, hati yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya malam hari ini firman Tuhan adalah Tuhan Allah sendiri. Firman Tuhan berkuasa malam hari ini. Saat firman Tuhan disampaikan, kalau ada yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, sembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan malam hari ini. Biarlah Roh Allah bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Hamba hanya alat-Mu ya Tuhan. Biarlah tutup bungkus sama dengan darah Yesus Kristus. Semua yang keluar dari mulutku berasal dari Tuhan sajalah, dan memberkati semua umat-Mu malam hari ini. Kami bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jangan kaku. Oke, silakan duduk. Di belakang dengar suara kah? Dengar ya? Yang sampai saya dengar suara. Karena masih ada bangku kosong di sini. Lebih baik datang di sini ya, di terang-terang ini sebelum kita kuliah. Ini masih kosong ini. Masuk juga. Ada baringos pakai masker. Saya ada alasan saya bisa. Haleluya, haleluya. Jadi beta bersyukur bisa ada di tengah-tengah ibadah keluarga di tempat ini, sekalipun belum maksimal semuanya ya. Jadi beta perkenalkan diri dulu kak tuh, semua sudah dengar channel beta. Ya beta opa ngomongin cucu lah dari Bapak Nur itu ya. Jadi beta sudah 21 tahun di Malaysia. Ya 21 tahun di Malaysia. Jadi pas Pak Gris ini juga melayani di tempat beta Malaysia kemarin. 2 minggu dia ada di beta, lalu kemudian dia pulang, lalu beta bilang dia, beta mau ke Ambon, tapi mau jalan-jalan gitu ya, tapi ya sudah Tuhan punya rencana. Jadi ini beta punya kerinduan mau datang. Jadi saya ada siapa yang atur. Tapi beta rindu gitu. 87 kan beta keluar Ambon. Tahun 87, jadi sebelum 87 itu beta saya pernah pulang tuh, mungkin kan gitu 3 tahun itu. Jadi hampir sudah 30-40 tahun kapan? Astaga, lama ya, lama wah luar biasa, Tuhan baik ya. Nah gitu, 40 tahun, hampir 40 lah ya. Dari 87 sampai sekarang berapa itu? Ya hitung sendiri ya, sudah segitu ya. 35 tahun gitu. Berarti hampir 40. Kita 40, beta sentuh SMA beta pulang ke sini. Nah gitu ya. Jadi beta suruh ke bangsa-bangsa, negara-negara yang jauh, tapi beta lupa beta pun kampung. Tapi beta mau pulang dulu. Ya, beta su pergi ke hampir 30 negara. Ya, Yerusalem 3 kali. Beta nyanyi Yerusalem, beta suka Yerusalem 3 kali. Jadi malam hari ini beta bisa kumpul dengan om-om dan tante yang masih Tuhan izinkan hidup, gitu ya. Lalu dengan ketemu dengan anak-anak, beta panggil anak-anak ini semua tuh. Ada pangkana, mungkin ada cucu di sini apa? Beta rindu supaya beta ada di Indonesia, beta ada di Ambon. Akan hati ketemu dengan firman Tuhan. Hidup katong merubah dari firman Tuhan, saya merubah dari yang lain-lain. Manusia saya bisa rubah katong. Kekayaan saya bisa rubah katong. Jabatan pangkat saya bisa rubah katong. Yang hanya bisa rubah katong ini
firman Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi kalau manusia yang ada firman Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, manusia akan lebih jahat daripada yang sudah. Makanya ketong perlu punya firman Tuhan. Sekalipun ketong lahir dari Kristen, ketong sudah jadi Kristen, tapi belum tentu ketong semua itu menghidupi firman Tuhan. Artinya gini, kalau Tuhan ngomong jangan, ketong harus jangan. Kalau Tuhan ngomong lakukan, ketong harus lakukan. Jangan sampai Tuhan bilang jangan, ketong buat seperti yang Tuhan yang larang. Artinya salah. Mari ketong lihat dulu firman Tuhan dulu sebelum ketong masuk di poin-poin yang ada malam hari ini. 2 Timotius pasal 3. Firman Tuhan yang ketong mau dengar malam hari ini 2 Timotius 3. Kita bisa jalan-jalan nih. Kita bisa lihat dengan beta pun suara semua. Ya, sudah jelas 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kita mulai dari sini dulu. 2 Timotius 3. Surat Rasul Paulus kepada anak rohani namanya Timotius. Gitu ya. Timotius itu gembala di jemaat di Efesus pada saat itu. Untuk menangkis semua ajaran-ajaran sesat, makanya Rasul Paulus dia menasihati Timotius supaya menghadapi pengajar-pengajar yang sesat. Nah, kita baca semua supaya kita dengar semua. 2 Timotius 3 ayat 16-17, demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan bicara tentang firman Tuhan ya. Yang ada ini segala tulisan kita bicara tentang firman Tuhan. Kita pakai handphone siapa pakai? Kenal kita ada di handphone ini. Yang bilang bahwa pendeta sing rohani lah ada pakai handphone pula. Ya, jadi setuju yang sampai beta pulang dari sini, yang bilang itu bahwa pendeta BMP sing rohani karena sing bawa Alkitab. Ya, gitu ya, mau Alkitab kertas, mau Alkitab yang ada di handphone ini, yang penting kita lakukan firman Tuhan. Itu yang lebih penting. Jadi segala tulisan, segala firman Allah yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk. Jadi Alkitab yang ada di tangan ketong setiap hari ketong baca akan bermanfaat ada 4. 1, mengajar. 1 dia aja firman Tuhan mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Jadi Tuhan menciptakan kita semua untuk perbuatan baik, bukan yang jahat. Yang jahat selalu datang dari setan. Yang jahat selalu datang dari iblis. Nah, begitu ya. Jadi Alkitab yang ketong baca setiap hari itu manfaat ada 4. Dia ngajar. Firman Tuhan ngajar. Nah, bayangkan kalau ketong sempurna dengar firman Tuhan, ketong sempurna baca firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajar ketong? Kan gitu toh? Bisa terima? Kalau sih ketong jadi kurang ajar. Karena firman Tuhan saya ngajar ketong jadi kurang ajar. Nah, firman Tuhan pertama dia mengajar. Lalu waktu dia ngajar dia menyatakan kesalahan. Kalau orang lain bilang ketong salah mungkin ketong tersinggung. Tapi Alkitab kalau bilang ketong salah jangan tersinggung. Karena itu suara Tuhan. Itu suara Tuhan. Nah, begitu. Kan gitu toh? Ada orang salah dan ketong terus mau terima. Nah, kalau firman Allah bilang salah, ya sudah terima bahwa ada hidup yang salah. Nah, gitu. Jadi Alkitab menyatakan kesalahan waktu ketemu baca firman Tuhan. Aduh, Alkitab bilang jangan mencuri, itu salah itu sudah. Jadi jangan mencuri. Kan begitu tuh. Kan begitu Alkitab bilang jangan mencuri berarti jangan mencuri. Nah, itu kebenaran. Alkitab bilang jangan mengingini kepunyaan orang lain, itu Alkitab bilang salah.
Jadi kalau katong mengingini orang lain punya, berarti itu salah. Ya, salah. Ini kita khotbah agak keras sedikit bisa, karena saya ada pengeras suara. Suara habis yang apa, yang penting firman Tuhan harus sampai di katong kuping. Yang kedua, kita bilang bahwa untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau Tuhan tegur katong harus perbaiki. Kan begitu toh? Katong pun banyak salah. Jadi kalau katong baca firman Tuhan, entah katong majelis, entah katong apa saja, tapi kalau Tuhan bilang salah, sudah salah. Nah gitu. Nah kalau sudah salah, manfaat yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki tingkah laku, memperbaiki kelakuan lah, bahasa perbaiki kelakuan. Kalau sudah salah, perbaiki. Kan begitu toh? Kalau sudah salah, perbaiki. Kalau sudah perbaiki, Alkitab juga mengajar kita. Lalu Alkitab mendidik kantong di dalam kebenaran. Alkitab bilang apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi katong salah, katong jadi benar toh? Karena dididik. Siapa yang didik? Alkitab yang didik. Dari salah jadi benar. Jadi dari bodoh jadi pintar. Nah, begitu. Ya, jadi bodoh jadi pintar, dari salah jadi benar. Karena kebenaran itu firman Tuhan. Ingat, kebenaran itu firman Allah. Itu kebenaran. Nah, dari sini kita mau lihat pesan Tuhan bagi ibadah keluarga malam hari ini. Jadi sudah bisa terima ya, bahwa Alkitab yang kita baca setiap minggu atau dengar khotbah di setiap ibadah gereja kita, mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik katong dalam kebenaran. Kan gitu. Hasilnya beta ini. Kan hasilnya katong ini. Katong pun banyak salah semua. Kalau firman Tuhan yang ada di dalam diri katong, repot. Jadi waktu zaman dari Nabi terakhir perjanjian lama Maliaki, kan perjanjian lama terakhir Maliaki toh. Maliaki itu yang ada firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kalau di perjanjian lama Tuhan bilang, demikianlah firman Tuhan, itu perjanjian lama. Demikianlah firman. 400 tahun bangsa Israel mendengar suara Allah dari Nabi. Muncul Yohanes Pembaptis. Nabi terakhir di perjanjian lama itu Yohanes Pembaptis. Dia muncul lalu dia bilang apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tersinggung semua orang. Tiba-tiba Yohanes Pembaptis bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pas-pas apa yang terjadi? Kepala Yohanes dipenggal tuh, karena dia ngomong kebenaran. Gak terima itu Herodias, karena Herodes kawin dengan iparnya sendiri. Pancung kepalanya itu. Orang jadi lihat 400 tahun bangsa Israel mendengar firman Tuhan don jadi liar. Karena yang ada firman Allah datang dalam diri bangsa Israel. Makanya muncul Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Khotbah yang begitu pendek, tapi membuat orang-orang Israel pada saat itu semuanya kucar kacir. Nah begitu. Ya, ini masalahnya di sini. Oke? Kita lihat firman Tuhan malam hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Buka kitab semuanya. Jangan kita taruh di bawah bantal atau taruh di mana, atau orang sakit taruh di kepala atau taruh di pinggir-pinggir. Ya kan gitu toh. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Sudah apa? Wausi, Makoba. 1 Yohanes 4 perjanjian baru. Atau sekabur-kabur. Apa belum ini? Tolong bantu. Sudah? Iya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21 kita baca baik-baik.
tolong perhatikan apa yang Alkitab katakan malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ini kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini yang Tuhan taruh di hati kita. Ya, harus saling mengasihi. Bukan saling membenci satu dengan yang lain. Bukan saling baku hantam satu dengan yang lain. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Katong menyanyi di gereja, menyanyi Allah itu kasih. Tapi katong di rumah, katong di keluarga, baku pukul satu dengan yang lain, tidak suka satu dengan yang lain, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Makanya katong harus jadi pelaku-pelaku kebenaran. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku kebenaran. Baca terus ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Memang jangan ada orang lihat Tuhan, tapi Allah itu ada di dalam hidup kita. Waktu katong saling mengasihi, bagaimana Allah yang tidak kelihatan sedangkan katong benci sama manusia? Gimana coba? Tuhan Allah di dalam diri kita. Waktu kita saling mengasihi, itu nyatanya Allah di situ. Wujudnya Allah dalam diri orang Kristen kalau dia saling mengasihi, bukan saling baku pukul satu dengan yang lain, bukan sakit hati satu dengan yang lain. Itu bukan itu. Ya, jadi doa beta malam hari ini ada banyak yang bertobat lah. Yang katong dulu tapi satu yang lain, satu yang suka Allah, satu lain. Itu sembahyang itu. Ya, sembahyang itu. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah dan telah menyatakan akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jika kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
udah jelas Alkitab bilang itu sudah lah. Berapa banyak malam hari ini yang mengasihi Tuhan Yesus, angkat tangan. Boleh tangan-tangan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Bilang berapa banyak yang mengasihi Tuhan Yesus, angkat tangan. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan tapi membenci sesama, parlente. Itu parlente itu. Begitu ya, di luar bilang, dengar ya. Alkitab bilang kalau kau mengasihi Tuhan, tapi kalau kau membenci saudara, itu parlente namanya. Ini dalam gereja penyakitnya ini loh. Saya sudah jadi gembala sampai 25 tahun. Dan saya ngajar 3.000 orang, penjemaat saya 3.000 orang lebih. Bukan 100, 3.000 orang lebih jemaat. Jadi ngajar mereka supaya mereka betul-betul mengasihi sungguh-sungguh. Kan gitu kan? Jangan mengasihi di muka, tapi di belakang, mau pukul orang, mau bunuh orang, mau hancurin orang. Itu parlente namanya. Dalam gereja banyak. Banyak dalam gereja manusia seperti ini, banyak. Majelis pun juga ya. Ya jangan bilang majelis juga ya. Banyak. Ayo kita mau jujur dengan Tuhan malam hari ini. Bisa amin? Kita jujur dengan diri sendiri, kita jujur dengan Tuhan. Betul seng? Alkitab bilang apa? Kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi yang lain kiri kanan. Kan gitu. Jelas, saya perlu pengertian yang lebih dalam lagi. Kalau kau bilang, aku mengasihi engkau Yesus, berarti kau harus mengasihi sesama. Jangan benci ketemu Bapa, jangan benci ketemu Mama, jangan benci ketemu saudara lain, semua jangan. Jangan hidup dalam kebencian. Itu sifat iblis itu, bukan sifat Tuhan. Nah, begitu. Bukan sifat Tuhan membenci, nggak ada. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita saling membenci. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita saling sakit hati dengan yang lain. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalau ada malam hari ini bertobat. Ya, malam hari ini bertobat. Kan kita sih tahu, kita umur panjang atau sih. Tapi kita kasih tahu malam hari ini. Kalau hidup ketong mau nyata dengan orang kiri kanan yang munafik, atau mengasihi Tuhan, atau mengasihi yang lain. Kan ini kita saudara semua ini. Ketong semua saudara tuh. Yang hanya di ibadah aja gitu. Lalu keluar ibadah, potar sih semua, bayangkan itu. Kan gitu. Pusar rampang apalah sebagainya. Mulut pemaki semua habis. Semule. Kan kita ada di keluarga ini dulu, jadi kita tahu semua kelakuan juga toh. Yang tahu, masa kita tahu semua. Yang jahatnya tahu semua, yang munafik tahu semua. Tuhan mau bongkar semua malam hari ini supaya katong hidup jujur ini. Ya, yang munafik semua katong dok. Atau mengasihi Tuhan, atau juga mengasihi sesama. Kan gitu toh? Iya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah. Gak bisa. Allah itu kelihatan dalam diri katong. Allah itu bisa dilihat dalam diri katong. Bagaimana pikiran ketong ini? Pikiran ketong ini baik sama orang atau pikiran ketong jahat sama orang lain? Mas saudara tuh ada sesama saudara pikiran jahat sama pikiran lain, ada banyak. Bagaimana dengan ketong perkataan, ucapan? Saling kutuk satu dengan yang lain enggak? Atau keluar perkataan yang bukan dari firman Tuhan enggak? Atau ketong pakai firman Tuhan kutuk orang?
Bagaimana dengan katong perbuatan? Katong perbuatan sesuai dengan Tuhan punya mau atau sesuai dengan dunia punya mau? Tuhan punya mau. Jadi jelas, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah. Tidak mungkin. Kita sudah jelas bilang tidak mungkin. Begitu ya? Tidak mungkin. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Makanya ada lagu, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tadi Petrus bilang bahwa di 2 Timotius pasal 3 firman Tuhan itu mengajar toh. Kita perlu tahu juga bahwa di Matius pasal yang pertama ayat 17 gitu ya. Matius 1 ayat 17 berkata, kita baca bertonton semua. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruh ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai dengan Kristus. Katong perlu menghormati Tuhan Yesus saja punya sisila. Jadi katong harus tahu sisila benar. Dan katong harus menghormati satu dengan yang lain. Berkuasa dari yang lain. Ya, beta lebih berkuasa dari yang lain. Beta lebih. Tidak. Katong harus saling mengasihi. Ini silsilah. Jadi katong perlu belajar dengan benar tentang katong silsilah. Ya, dari opang dan sebagainya, ada dari yang dari atau salah ya. Saya lupa lagi, ada nanti ikutong lagi buat pohon itu, pohon keturunan gitu supaya katong tahu ini silsilah dengan benar. Lalu katong kasih tahu ke anak cucu, ini silsilah katong semuanya ini. Makanya silsilah Tuhan Yesus ada di Alkitab. Alkitab mau mengajar katong supaya katong tahu katong pun silsilah dengan benar. Silsilah keturunan dengan baik, dengan benar. Yang sampai nanti satu kawin satu tahu tuh. Kan itu dilarang-larang juga kan, jadi katong bisa belajar dari situ, itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, biasanya panjang-panjang lah, harus mau makan kapan? Yang jauh-jauh lapar itu. Yang kita mau belajar malam hari ini, satu om-om, opa-opa, oma semuanya kita mau belajar malam hari ini, yaitu belajar rendah hati. Itu saja. Belajar rendah hati. Yang sombong belajar rendah hati. Memberkati ketemu semuanya. Hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati ketemu keluarga, anak-anak, sampai ke cucu, cici, cicit, 7 generasi ke bawah. Sampai Tuhan Yesus datang, kita akan diberkati. Ya, mari kita bangkit diri semuanya. Kita menyanyi dulu. Kita tahu ada banyak topik doa, tapi doa secara umum ya. Pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asalku hidup suci. Asalku hidup suci. Tidak turut dunia. Tidak turut dunia.
maksimal diberkati. Ya, ketong buat ini kayak ada jalan tertutup. Ketong saya diberkati maksimal. Apa saja ketong buat pasti ada halangan. Mungkin syarat hidup ketong belum suci, hati ketong belum benar dengan Tuhan, dengan manusia. Malam hari ini, sekali lagi sebagai pendeta malam hari ini, ketong buka hati. Tahu Tuhan pasti buka hati. Ku tahu Tuhan pasti buka hati. Rasaku hidup suci, tidak dulu dunia. Tahu Tuhan pasti buka hati. Sekali lagi ku tahu Tuhan pasti buka jalan berkat. Tahu Tuhan jalan kehidupan. Buka jalan. Saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Bapa di surga, pesanmu, pesan firmanmu sudah hambamu sampaikan bagi umatmu, bagi keluarga besar malam hari ini tempat ini. Hamba berdoa, biarlah benih firman jatuh di hati yang baik, hati yang bersih, hati yang taat, dan hati yang mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu waktu kami mau diberkati, hidup kami suci tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, selidiki hati kami. Selidiki hati kami Tuhan, supaya kami mau hidup jujur, hidup bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama keluarga malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang sudah terjadi mungkin tahun-tahun yang lalu, ada yang tidak suka satu dengan yang lain, dan banyak hal yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Biar Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, yang menyelidiki hati kami, yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan biarlah pembaharuan itu dimulai dari kami masing-masing ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, Engkau berkata, rendahkanlah dirimu di hadapanku. Rendah hati satu dengan yang lain. Seperti firman-Mu mengajar kami di 1 Yohanes 4. Supaya kami saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Bukan saling membenci, bukan saling caci maki. Meteraikan apa yang sudah Kau sampaikan malam hari ini Bapa. Bahwa firman Tuhan tidak jatuh sia-sia. Yesaya berkata bahwa Tuhan akan melakukan apa yang disuruhkannya. Atau buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, waktu kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kami Tuhan. Selama ini kami hidup di dalam kegelapan, dalam dosa. Kami hidup di dalam ketidaktahuan malam hari ini. Ialah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, memerdekakan hidup kami ya Tuhan. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan memberkati semuanya malam hari ini.
yang sudah menanjak Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau berkata sampai rambut memutih Engkau tetap menggendong kami malam hari ini. Tuhan berkati semua ya Tuhan, keluarga besar ini, supaya mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung malam hari ini Bapa. Segala kegagalan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Baik yang nelayan yang bertani, Tuhan buat semua berhasil. Apapun bisnis, usaha yang dikerjakan oleh keluarga kami, di Haria sampai ke Pia di mana saja Seram, Tuhan buat berhasil dan beruntung malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat anak-anak kami yang sedang bertumbuh, biar mereka bertumbuh dengan benar. Mereka bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, sampai tujuan Tuhan digenapi. Buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati kuliah mereka. Malam hari ini kami berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka pun di mana mereka berada. Oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Kami berdoa dari Sapurwa sampai Seram, sampai Ambon, di mana saja keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doaku, ini ucapan syukur kami untuk ibadah keluarga besar di tempat ini Bapa. Bagimu segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau tutup ibadah di malam hari ini. Kita angkat pujian dari tempat inilah, biar api Injil terus menyala. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud.